Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ari Muhammad Rizky, semester kedua di Fakultas Hukum Universitas Wakancana. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang hukum pidana di pertemuan yang keempat, tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alasan diadakannya pembaharuan KUHP, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP itu sendiri, yang selanjutnya metode pembaharuan. Adapun yang pertama yang tadi yang disebutkan tentang alasan diadakannya pembaharuan KUHP itu ada 4. Yang pertama alasan politis, yang kedua alasan secara sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat alasan adaptif. Selanjutnya cara-cara melakukan pembaharuan KUHP itu sendiri ada 5. Yang pertama kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, yang kelima mitigating. Selanjutnya tentang metode pembaruan KUHP itu sendiri ada 3. Yang pertama evolusi, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Yang selanjutnya tugas tambahannya yaitu tentang pengamatan tentang RUU KUHP dengan KUHP yang sudah disahkan. Di sini saya mengambil contoh dari KUHP yang lama dengan KUHP yang sudah dirancang, yaitu tentang pelanggaran penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Di sini contoh pasalnya untuk RUU KUHP-nya pasal 234, setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori kelima. Adapun pasal yang sudah disahkannya yaitu pasal 15 4A yang berbunyi barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp40.000. Persamaannya antara KUHP dengan KUHP yang sudah disahkan yaitu sama-sama saja mengatur tentang pelanggaran tentang penodaan terhadap lambang suatu negara. Yang mungkin perbedaannya yaitu untuk KUHP yang lama, di KUHP yang lama bisa dilihat bahwa ancaman pidana untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran tentang pelanggaran lambang negara, ancamannya terlalu sebentar serta tidak dicantumkan jenis pelanggarannya apa. Yang kedua, tentang rancangan undang-undang KUHP yang sudah dibuat. Untuk rancangan undang-undangnya bisa dilihat bahwasannya dalam RUU KUHP yang dibuat yang sudah dirancang sudah lebih baik untuk mencakup apa saja pelanggarannya, seperti merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara disertai sanksi pidana lebih lama daripada KUHP yang lama. Sedangkan dalam KUHP lama tidak dicantumkan apa saja jenis pelanggarannya, sedangkan dalam RUU KUHP dijelaskan jenis pelanggarannya itu apa saja. Alasan saya setuju dirubah yaitu karena dalam RUU KUHP dalam rancangannya sangat jelas bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran tindak pidana merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara akan diancam dengan sanksi pidana 5 tahun penjara. Itu lebih memberi efek jera bagi siapa saja melakukan pelanggaran dengan sanksi tambahan yang sudah tercantum dalam RUU KUHP. Mungkin itu saja sekilas tentang pertemuan hukum pidana yang keempat serta pengamatan tentang RUU KUHP dengan KUHP yang lama. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.